Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Denis Raja Putra dengan NIM 121241261 dari kelompok D3. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan materi dari faal partikum yang berjudul pulse rate atau pengukuran denyut nadi dan blood pressure atau tekanan darah. Nah, di tekanan darah ini memiliki dua metode, yaitu metode secara langsung dan juga metode tidak langsung. Di metode tidak langsung ini juga memiliki dua cara, yaitu cara palpasi dan juga cara auskultasi. Dengan cara palpasi ini kami atau kita akan mengukur tekanan secara sistolik, Kemudian kalau misal dengan cara auskultasi, kita akan mengukur dengan tekanan darah secara diastolik dan juga sistolik. And action. Baik, kali ini saya akan melakukan simulasi dengan pasien utama kaki. Nah, pada simulasi ini memiliki dua cara, yaitu cara palpasi dan cara auskultasi. Nah, dengan cara palpasi ini harus menyiapkan alat yang bernama tensi spirometer ini. Nah, tensi itu sebenarnya ada dua macam, yaitu tensi dengan menggunakan air raksa dan juga tensi dengan menggunakan gas. Sebelum melakukan penekanan darah dengan cara palpasi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, mantel harus dalam keadaan kempes atau dalam keadaan posisi udara keluar dari mantel supaya tidak terjadi penekanan atau tekanan yang berat kepada pasien. Kemudian yang kedua, pompa harus dalam keadaan tertutup. Kemudian yang ketiga, pada jarum di alat tensi ini harus menunjukkan angka 0 supaya tidak terjadi manipulasi angka saat melakukan tensi. Nah, dengan cara kerjanya, siapa ya? Oh iya, saya lupa. Saat sebelum melakukan alat tensi juga, posisikan juga pasien beristirahat selama 10-15 menit supaya tekanan atau peredaran darah yang ada di dalam tubuh pasien normal kembali. Siapa ya? Jadi posisikan manset di atas 2-3 jari di fossa cubiti ya teman-teman. Jangan lupa juga supaya tidak terlalu kendor atau tidak terlalu kencang. Kemudian dengan cara palpasi, gunakan 3 jari untuk memposisikan di daerah arteri radialis, dan juga jangan lupa diperhatikan juga denyut nadi yang ada di arteri radialis, apakah terdapat denyut nadi atau sampai ketemu denyut nadi di arteri radialis ini ya teman-teman. Apabila sudah ketemu, posisikan alat tembakan dengan siap. Posisi tertutup. Nah, dalam palpasi ini kan dengan cara tekanan darah sistolik. Jadi di tekanan darah sistolik ini jangan kita melakukan tensi sampai denyut nadi yang ada di arteri radialis ini tidak terjunut teman, atau tidak terdenyut di arteri radialis. Itu menunjukkan kalau misal alat tensi ini berarti sistolik atau ya sistolik. Oke, ini tertutup ya. Dilihat jari. Kalau sial udah itu jangan lupa berarti 1, 2. Oke. Oke. Jadi di jarum alat tensi menunjukkan kalau misal
tekanan darah sistolik pasien itu menunjukkan 120-an. Untuk lengkapnya 124. Tadi menunjukkan kalau misal tekanan darah pasien di sistolik itu normal. Oke. Untuk cara kedua itu dengan cara auskultasi. Nah, cara auskultasi itu kita dapat menemukan tekanan darah secara diastolik dan juga sistolik. Untuk secara auskultasi kita memerlukan satu alat lagi yang bernama stetoskop. Nah, perlu diperhatikan juga teman-teman, kalau misal stetoskop itu dalam membrannya tuh posisikan membran supaya tertutup, dan nanti suara yang ada di membran itu dapat terdengar di telinga dokter, seperti ini. Kita bisa melakukan supaya terdengar atau enggak dengan cara diketuk sini ke membrannya, supaya suara-suara ketukannya tuh dapat terdengar di telinga. Kalau misalnya udah terdengar, berarti alat stetoskop sudah siap untuk digunakan. Jangan lupa juga untuk auskultasi dengan cara auskultasi itu meletakkan membran di dekat arteri brachialis ya teman-teman ya, di daerah sini. Dipastikan juga posisi membran itu terletak di atas arteri brachialis supaya adanya juga bisa terdengar. Apabila sudah siap di dalam posisi, kita bisa melakukan tekanan darah dengan cara auskultasi. Jangan lupa juga pompa harus dipastikan menutup. Oke, untuk jarum tensi menunjukkan kalau misal tekanan diastolik pasien itu sekitar 80-an atau secara normal. Kalau misal sudah melakukan tekanan darah, jangan lupa masih tetap supaya pasien juga terlihat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, yang saya tadi telah periksa, kalau misal ada pasien yang bernama Taki yang saya periksa dengan tekanan darah dan juga denyut-nyadingnya. Pengukuran tekanan darah yang tadi saya lakukan itu ada namanya tekanan darah secara metode palpasi. Tadi pasien saat saya memeriksa dengan cara metode palpasi menunjukkan kalau misal tekanan darah pasien secara sistolik itu 120. Itu menunjukkan kalau misal tekanan darah sistolik pada pasien itu masih dalam batas normal. Kemudian pada metode kedua yaitu dengan cara auskultasi. Nah, dengan cara auskultasi ini saya tadi memeriksa dengan tekanan darah secara diastolik. Kemudian pasien saat saya periksa memiliki tekanan darah diastolik sekitar 86 sekian, dan itu masih dalam batas normal pada pasien yang lainnya juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.